Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aren Anam dengan NIM C1C022158. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint perpajakan tugas ke-7 dengan materi surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Surat ketetapan pajak atau SKP meliputi A. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP KB. Dengan pengertian, surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang kedua, penerbitan SKP KB. Meliputi A. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. B. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. C. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. D. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. E. Kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Yang ketiga, sanksi administrasi. Meliputi yang pertama, apabila SKP KB dikeluarkan karena alasan pada poin 2A dan 2E, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, paling lama 24 bulan. Dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, apabila SKP KB dikeluarkan karena alasan pada poin 2B, 2C, dan 2D, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar yang pertama, 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut, tapi tidak atau kurang disetorkan. Yang ketiga, 100% dari PPN dan PPBM yang tidak atau kurang dibayar. Yang keempat, ada contoh kasus dan perhitungannya. Berikut contoh kasus dan perhitungannya. Berikutnya, materi yang kedua, B. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP KBT memiliki pengertian surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Yang kedua, penerbitan SKP KBT. SKP KBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, ada sanksi SKP KBT. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKP KBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan apabila SKP KBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Berikut contoh kasus dan perhitungannya. C. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Pengertian dari surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terhutang. Yang kedua, penerbitan SKP LB. SKP LB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan, jumlah kredit pajak atau jumlah yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Surat ketetapan pajak lebih bayar diterbitkan untuk A. Pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. B. Pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai. Jumlah pajak yang terhutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. C. Pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Yang ketiga, fungsi SKP LB sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, berikut contoh kasus dan perhitungannya. D. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Pengertian dari surat ketetapan pajak nihil atau SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Yang kedua, penerbitan SKPN. SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Yang ketiga, fungsi SKPN diterbitkan dengan tujuan untuk menetapkan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Yang keempat, berikut contoh kasus dan perhitungannya. Berikutnya, ada surat tagihan pajak atau STP. Pengertian dari surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. B. Penerbitan STP. A. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. B. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. C. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. D. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu. E. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap selain identitas pembeli, nama, dan tanda tangan. F. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. G. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 6A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. C. Sanksi administrasi STP. Yang pertama ada jumlah kekurangan pajak yang terhutang, poin 2A dan 2B ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak. Yang kedua, terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak, poin 2B, 2E, dan 2F, selain pajak menyetor, pajak yang terhutang dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, terhadap pengusaha pajak, poin 2G, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan surat tagihan pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. D. Fungsi STP. Yang pertama sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang menurut SPT wajib pajak. Yang kedua, B. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. C. Alat untuk menagih pajak. Berikut contoh kasus dan perhitungannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.